Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan hari-hari terindah, hari-hari yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Wal fajri walayalin ashar. Demi waktu fajar dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah begitu istimewa? Pertama, karena terkumpul di dalamnya hari-hari istimewa. Di antara hari istimewa yang ada adalah hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Hari di mana Allah menyempurnakan agama Islam. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hambanya dari neraka, mengabulkan doa-doa mereka, dan berbangga di hadapan para malaikatnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi 'abdahu minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka ketimbang di hari Arafah. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya dan bangga di hadapan para malaikatnya serta mengabulkan doa-doa mereka seraya mengatakan, "Apa yang diinginkan oleh hambaku?" Mereka pengen apa? Saya akan penuhi permintaan mereka. Saya akan kabulkan doa mereka. Dan hari yang istimewa juga adalah hari penyembelihan, tanggal 10 Dzulhijjah. Nabi bersabda, "A'zamul ayyami indallah ayyamun nahr, yaumun nahri wa yaumul qar." Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi terkumpul di 10 awal bulan Dzulhijjah ini waktu-waktu yang istimewa. Dan juga amalan-amalan yang istimewa. Makanya dianjurkan kita di 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Baik itu puasa, disyariatkan bagi kita memperbanyak puasa. Sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Terutama lagi nanti hari Arafah. Ya, hari Rabu jangan lupa untuk puasa Arafah. Ajak keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, ya, tetangga kita, sahabat kita untuk puasa Arafah. Karena keutamaannya sangat besar. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanatal madiyah wal qabilah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, puasa Arafah itu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Makanya para ulama sangat menekankan sekali untuk puasa Arafah ini. Sunnah dengan kesepakatan para ulama. Bahkan kata Sa'id bin Jubair, "Aikidu khadamakum wa auladakum liyatasahharu yauma Arafah." Bangunkan pelayan-pelayan kalian, pembantu-pembantu kalian, dan anak-anak kalian, putra-putri kalian
untuk sahur di hari Arafah. Ya. Demikian juga dianjurkan bagi kita terkumpul di dalamnya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an, bersolawat kepada Nabi, takbiran, ya, tahlil, tahmid, mengucapkan alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Fa aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Kata Nabi, perbanyaklah kalian di 10 awal bulan Dzulhijjah takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, dan tahlil, ucapan la ilaha illallah. Ya, agar kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak lupa sama Allah Subhanahu wa taala, tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita bersenang-senang dengan makan dan minum, Rasulullah mengingatkan kepada kita, jangan lupa untuk terus mengingat Allah. Ayyamu tasyrik, ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang dianjurkan juga adalah udhiyah, berkorban. Ya, berkorban. Fasholli li rabbika wanhar. Solatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Maka dianjurkan bagi kita untuk berkorban. Ya, karena ini syiar di antara syiar Islam. Dan dengan korban juga kita bisa berbagi, ya, kegembiraan, manfaat dengan kerabat kita, tetangga kita, memberikan kebahagiaan kepada mereka. A'zamul ayyam, a'zamul a'mali indallah an tudhila ala ahikal mu'mini surura. Amalan yang paling utama adalah kamu memasukkan kegembiraan di hati saudaramu. Dan di antara amalan yang dianjurkan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa, terutama di hari Arafah nanti. Siapkan doa terbaik kita. Siapkan doa terbaik kita untuk hari Arafah. Nabi bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ya. Maka siapkan doa-doa terbaik kita untuk di hari Arafah nanti, ya, isi menit, detik, jam untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Para akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar wanita. Perlu untuk kita, ya, pelajari sedikit demi sedikit agar kita menjadi wanita-wanita salihah. Ya, apa itu wanita salihah? Salihah artinya apa? Wanita yang salihah, yakni al-qa'imah bihaqqillah wa haqqi ibadih. Wanita yang salihah adalah wanita yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Nah ini, kita semuanya tentu para akhwat pengen menjadi wanita-wanita yang salihah. Menjadi ibu yang salihah, istri yang salihah, anak yang salihah. Bahkan saking pengennya jadi wanita salihah, banyak orang Indonesia namanya salihah. Banyak yang namanya Siti Soleha, Nur Soleha, Mar'ah Soleha. Karena memang kita semuanya pengen menjadi wanita yang solehah, ya. Apa itu solehah tadi? Jadi jangan cuma namanya saja solehah tapi nggak ngerti apa itu solehah. Solehah adalah yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Makanya dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaib. Ya, An-Nisa ayat 34. Kata Allah SWT, wanita-wanita yang salihah itu qanitat, yang ahli ibadah. Salatnya, puasanya, sodakohnya, baca Qur'annya, zikirnya, doanya. Itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hafidhatul lil ghaib. Dia menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan suaminya tatkala ditinggal oleh suami. Artinya dia menjaga kehormatannya. Ini hubungannya dengan suaminya. Ya, berarti dia baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baik dengan sesama manusia, terutama orang yang paling dekat dengannya, yaitu suaminya. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Apabila seorang wanita itu sholat 5 waktunya, puasa Ramadan, ini berarti hubungan antara seorang wanita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga sholat, menjaga puasa, terutama puasa Ramadan. Kemudian wa hafizat farjaha, dia jaga farjinya, dia jaga kehormatannya. Ya, dia tidak terjatuh dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu zina, ya, LGBT atau yang lainnya. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Ini berarti hubungan antara seorang wanita dengan sesama manusia, terutama dengan suaminya, karena hak yang paling besar bagi seorang wanita adalah suami. Bahkan hak suami itu, kemarin sudah kita sampaikan sebelumnya, hak suami itu mengalahkan hak orang tua dengan kesepakatan para ulama. Ya, kata para ulama, wanita itu kalau belum menikah, hak yang paling tinggi adalah hak orang tua. Tapi kalau dia sudah menikah, maka hak yang paling tinggi adalah hak, ya, suaminya. Ya, hak manusia, ya. Nah, oleh karenanya kalau kita ingin menjadi wanita yang salihah, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Dan tidak mungkin kita menjadi wanita yang salihah kalau kita nggak ngaji agama. Menghayal, mimpi. Kalau kita ingin menjadi wanita yang salihah, kalau nggak belajar ilmu agama. Karena bagaimana mungkin kita tahu cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, kalau kita nggak ngaji ilmu agama. Disinilah akhwat, ya, pentingnya bagi kita untuk terus belajar ilmu agama, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW, agar kita semakin dekat sama Allah SWT, agar kita semakin baik hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari supaya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Sebelumnya telah kita bahas, ya, hadis yang terakhir itu hadis yang ke-7, ya. Sekarang kita masuk hadis yang ke-8. Ya, hadis yang ke-8, yaitu tentang berjabat tangan, ya, dengan lawan jenis. Ya, hukum berjabat tangan dengan lawan jenis. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. An Umaymah binti Ruqayqah annaha qalat. Dari
Umaymah binti Ruqaiqah. Ini adalah salah satu sahabat wanita yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada seorang sahabat wanita namanya Umaymah. Jadi kalau punya anak misalkan, boleh tuh dikasih nama apa? Umaymah. Ya, karena itu adalah salah satu wanita sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita terutama para akhwat, para ummahat ya, mengenal tentang wanita-wanita yang solehah. Dari istri-istri Nabi, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga mengenal ya wanita-wanita salaf, wanita-wanita solehah, supaya kita memiliki teladan. Jangan sampai kita salah idola. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama idolanya. Ya, jangan salah ngefans ya. Banyak wanita sekarang salah ngefans, salah mengidolakan. Idolanya artis Korea, idolanya ya penyanyi, idolanya ya bintang film, YouTuber ya. Padahal mereka kadang bukan orang Muslim, kadang mereka wanita-wanita yang fasik, ya, naudzubillah. Maka perlu bagi kita untuk selektif dalam mengidolakan, ya, idolakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, ya, agar kita bisa meneladani mereka, agar kita bisa meniru mereka. Taib. Dari Umaymah binti Ruqaiqah, dia mengatakan, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi niswatin minal ansar nubayi'uhu. Saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sekelompok wanita Ansar hendak membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa baiat itu? Baiat itu artinya janji setia kepada seorang pemimpin. Ya, dan baiat ada dua. Baiat yang sunnah, yang syar'i, yaitu janji setia kepada pemimpin, ya, yang sah, pemimpin yang sah. Seperti kalau zaman sekarang misalkan raja atau presiden, maka ini adalah baiat yang syar'i. Baiat yang syar'i. Yang kedua adalah baiat yang bid'ah, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu baiat kepada pemimpin-pemimpin yang tidak sah bahwa mereka adalah pemimpin, ya, pemimpin-pemimpin bawah tanah, pemimpin-pemimpin kelompok sempalan, ya. Maka ini adalah baiat-baiat yang bid'ah. Maka kita jangan asal baiat aja. Ya, baiat yang sah itu adalah baiat kepada pemimpin negara yang tertinggi. Itu baru baiat yang sah. Adapun baiat kepada amir, ya, atau pemimpin kelompok-kelompok sempalan, maka ini adalah baiat yang bid'ah, ya, yang memecah belah, yang memecah belah. Dia pemimpin-pemimpin tapi nggak punya kekuasaan, nggak punya tentara. Nah ini baiat-baiat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang banyak baiat-baiat seperti ini yang perlu kita waspadai. Ya, Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim, fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah." Kalau kamu melihat ada orang-orang yang berbisik-bisik dalam masalah agama, maka ya ketahuilah bahwa mereka sedang membangun kesesatan. Jadi hati-hati dari aliran-aliran sempalan-sempalan yang sembunyi-sembunyi, kalau ngaji di tengah hutan, tengah laut, ya ini ya rawan apa? Ya menyimpang, rawan
sesat dan menyesatkan. Karena agama Islam ini agama yang jelas. Tidak perlu ada yang dirahasiakan. Tidak perlu ada yang disembunyikan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, taraktukum ala bayda naqiyya, lailuha kanahariha, la yazihu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan ya putih, bersih, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali ya orang yang binasa. Ya, apalagi baiat suruh syahadat lagi kayak orang baru masuk Islam. Nah, fakulna ya Rasulullah nubayi'uka ala alla nusyrika billahi syai'an. Maka kami mengatakan wahai Rasulullah. Ya, berarti dia berbicara kepada Rasulullah. Ini menunjukkan kepada kita faedah bahwa suara wanita itu pada dasarnya bukan aurat. Boleh seorang laki-laki mendengar suara wanita asalkan ya wanita tersebut tidak membuat-buat suaranya, melakukan suaranya, ya dimerdu-merduin. Nah itu yang nggak boleh. Ya, adapun sewajarnya maka tidak mengapa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahdha'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Janganlah kalian wahai para wanita melakukan suara kalian. Ya, memerdukan suara kalian. Karena khawatir ada orang-orang laki-laki yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Penyakit apa? Syahwat. Ya, karena penyakit itu ada dua. Ada penyakit syubhat, ada penyakit syahwat. Dan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah penyakit syahwat. Syahwat kepada wanita. Jadi tidak boleh melakukan. Tapi kalau biasa, ya sewajarnya tidak mengapa. Taib, wahai Rasulullah kami membaiatmu ala alla nusyrika billahi syai'an. Untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan siapapun, apapun. Syai'an kalau belajar bahasa Arab, syai'an di situ nakiroh. Jatuh setelah la nusyrik. Ya, nafi. Maka itu menunjukkan umum. Ya, kaidahnya an-nakiratu fi siyakin nafi yufidul umum. Isim nakirah jatuh setelah nafi, penafian, peniadaan itu menunjukkan umum. Berarti kita tidak boleh berbuat syirik dengan siapapun dan apapun. Harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh menduakan, menyerahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam salat-salat kita mengatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Di situ juga iyyaka na'budu, di situ iyyaka itu kalau dalam bahasa Arab adalah maf'ul bih muqaddam yang artinya objek yang didahulukan. Objek itu kalau dalam bahasa Arab mestinya di belakang. Tapi dalam surat tersebut, ayat tersebut, surat Al-Fatihah, didahulukan objeknya sebagai bentuk pembatasan. Seakan-akan kita mengatakan apa? Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, bukan kepada yang lain. Baik dia wali, malaikat, jin, ya, kuburan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Inilah tauhid. Ya, lawan katanya adalah syirik. Lawan katanya syirik. Jadi baiat yang pertama untuk tidak berbuat syirik kepada Allah SWT. Karena syirik itu adalah dosa besar paling besar. Dosa besar paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi syirik sangat ya fatal. Di antara konsekuensi syirik yang pertama apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik kalau pelakunya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahaya syirik juga adalah dia menghapus amal-amal ibadah yang kita lakukan sebelumnya. Salat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, ludes semuanya. Hangus, batal. Seperti seorang yang sholat, sebelum salam kemudian ngentut, batal. Begitu juga kalau ada orang yang beribadah, kemudian dia berbuat syirik, batal amal-amal perbuatannya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amal perbuatanmu. Dan di antara bahaya syirik juga para akhwat adalah apa? Dosa syirik menjadikan pelakunya kekal di neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya surga. Dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik. Orang-orang yang berbuat zalim. Dan syirik itu termasuk perbuatan zalim. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu termasuk kezaliman yang sangat besar. Jadi isi baiat para wanita kepada Nabi yang pertama yaitu tauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala nasriqa. Kami membaiatmu untuk tidak mencuri. Karena mencuri termasuk dosa besar. Bahkan hukumannya sangat keras dalam Islam. Apa hukumannya? Dipotong tangannya. Telapak tangan Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 38, kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah telapak tangannya. Tentunya dengan aturan-aturan yang berlaku sebagaimana dalam kitab-kitab fikih penjelasannya. Salah satu aturannya bahwa yang berhak memperlakukan hukum potong tangan adalah pemimpin. Jadi bukan masyarakat biasa, itu adalah wilayah pemimpin. Taib. Jadi isi baiat yang kedua adalah tidak mencuri. Yang ketiga, wala nazniya. Kami membaiatmu wahai Nabi untuk tidak berzina. Waliyadzubillah. Berzina adalah hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan yang dihalalkan oleh Allah SWT seperti pernikahan. Dan ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati perzinaan. Karena zina itu adalah termasuk perbuatan yang keji, kotor. Kotor, keji. Ini menunjukkan bahwasanya zina termasuk dosa besar dengan kesepakatan para ulama. Karenanya di dalam Islam orang yang berzina pun dihukum dengan hukuman yang sangat keras. Apa hukumannya pezina? Diperinci. Tidak semuanya dirajam. Diperinci. Kalau dia sudah menikah dengan pernikahan yang sah, maka dirajam. Dirajam itu apa?
dilempari dengan batu sampai mati. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi, dipraktekkan pada zaman Abu Bakar, Umar, ya, dan sebagainya. Dan rajam adalah hak, benar adanya. Itu salah satu hukum Islam, sekalipun orang-orang liberal, ya, orang-orang yang anti-Islam, ya, menolaknya. Yang kedua, kalau dia belum nikah, ya, sekarang ini banyak anak-anak muda, remaja, pergaulan begitu bebas, sehingga apa? Banyak yang terjerumus di dalam zina, waliyadzubillah. Maka hendaknya bagi kita para orang tua, ya, untuk menjaga anak-anak kita, ya, untuk menjaga, mengawasi. Karena itu tanggung jawab kita semuanya. Anak-anak kita adalah tanggung jawab kita. Terutama di kota-kota, ya, seperti kota Bandung ini, ya, kita harus betul-betul menjaga anak-anak kita dari pergaulan-pergaulan yang mengantarkan kepada apa? Perzinaan. Itu kalau dalam agama Islam, kalau dia berzina dan dia belum menikah, hukumannya dicambuk 100 kali. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Sebagaimana dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Pezina perempuan, ya, pezina perempuan. Surat An-Nur ayat 2, ya. Pezina perempuan. Ini menarik ini. Kalau dalam ayat pencurian tadi, yang didahulukan siapa? Laki-laki. Tapi dalam ayat perzinaan, yang didahulukan perempuan. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, cambuklah masing-masing 100 kali. Ya, kalau dalam ayat perzinaan yang didahulukan perempuan. Kemarin sudah pernah kita sindir, ya. Kenapa kalau dalam ayat pencurian yang didahulukan laki-laki, kalau dalam ayat perzinaan yang didahulukan perempuan? Ya, jawabannya karena kalau mencuri itu yang paling banyak adalah laki-laki. Ya, kalau perempuan pinternya mencuri hati laki-laki. Tapi kalau berzina didahulukan perempuan karena yang paling banyak, ya, menggoda dengan dandanannya, pakaiannya, ya, dengan penampilannya, itu adalah perempuan. Makanya didahulukan perempuan. Baik. Intinya isi baiat yang ketiga adalah mereka tidak berzina. Wala na'tiya bi buhtanin naftarihi baina aidina wa arjulina. Ya. Dan kami tidak mendatangkan kedustaan yang dibuat-buat di antara kami. Ya. Maksudnya membuat kedustaan dalam masalah nasab. Dalam masalah nasab. Jangan sampai misalkan naudzubillah dia hamil, ya, anak orang lain, tapi anak tersebut dinisbatkan kepada suaminya. Misalkan selingkuh, naudzubillah, misalkan, kemudian dia apa? Menisbatkan anak tersebut kepada suaminya. Ya, dibilang ini anakmu, padahal sebenarnya bukan anaknya dia, anak orang lain. Maka ini termasuk kedustaan. Dan kedustaan yang paling parah. Kenapa? Karena merusak nasab. Ya, merusak nasab. Kacau jadi nasabnya. Padahal di dalam agama Islam, Islam itu menjaga 5 hal penting. Ini yang disebut dengan khams dzaruriyat oleh para ulama. 5 hal penting yang dijaga oleh syariat. Ya, Islam itu dengan kesepakatan para ulama menjaga 5 hal. Apa 5 hal itu? 1.
Islam menjaga agama. Islam menjaga agama. Makanya kita dianjurkan beribadah, dianjurkan beriman, beramal soleh. Yang kedua, Islam menjaga nyawa. Makanya kita dilarang untuk membunuh. Ya, karena itu tidak menjaga nyawa. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatli muslimin bighairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Bahkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani, besok kata Nabi alaihi salatu wassalam, di akhirat kelak orang yang dibunuh akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia membawa tengkorak kepalanya sendiri dan tengkorak kepala pembunuhnya, sedangkan lehernya bersimbah darah. Kemudian dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi sal hadza lima qatalani. Ya Allah, tanyakan sama orang ini, kenapa dahulu dia membunuhku? Apa alasannya? Jadi yang kedua, Islam menjaga nyawa. Yang ketiga, Islam menjaga harta. Makanya dilarang pencurian. Dilarang pencurian. Dilarang merampok. Dilarang berbuat merampas harta orang lain. Riba, menipu, suap. Karena itu adalah merusak harta. Kita dianjurkan untuk bekerja. Yang keempat, Islam menjaga nasab. Makanya kita dianjurkan menikah, dilarang dari berzina. Semua itu demi terjaganya nasab. Tidak boleh menisbatkan kepada selain bapaknya, menasabkan kepada selain bapaknya. Ini dalam rangka untuk menjaga nasab. Ya. Jadi salah satu yang dijaga dalam syariat Islam itu adalah masalah nasab. Yang kelima, Islam menjaga akal. Islam menjaga akal. Makanya dilarang khamr. Karena itu bisa merusak akal. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Jadi setiap yang bikin mabuk itu namanya khamr. Walaupun orang nggak menyebutnya sebagai khamr. Tapi Nabi menyebutnya sebagai khamr. Jadi patokan khamr itu yang penting merusak akal. Bikin orang nggak sadar. Itu namanya khamr. Apapun namanya. Whisky, brandy, narkoba, oplosan, pil koplo. Apapun namanya, kalau itu membuat kita tidak sadar, hilang ingatannya, maka itu namanya khamr. Ya, maka itu namanya khamr. Wa kullu khamrin haram. Dan setiap khamr hukumnya haram. Karena itu merusak akal. Makanya bahayanya khamr, narkoba itu sangat banyak sekali, berbahaya sekali. Maka tugas kita juga sebagai orang tua, terutama yang punya anak-anak usia remaja, jaga anak-anak kita dari pergaulan bebas, dari narkoba, Nah sekarang banyak anak-anak terutama terjerumus di dalam dunia narkoba karena salah pergaulan. Makanya arahkan anak-anak kita untuk mencari teman yang baik. Karena kalau dia salah pergaulan, ketularan temannya. Ada satu keluarga, anaknya 5, ternyata 5-limanya kecanduan narkoba.
tanpa diketahui oleh orang tuanya. Tanpa diketahui oleh orang tuanya. Jadi pinter, kadang mereka sembunyi-sembunyi. Ya. Taib, intinya itu tanggung jawab bagi kita. Kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, ya, ujiannya sangat berat, tapi insya Allah kalau kita berdoa kepada Allah dan kemudian ya sabar dalam mendidik anak-anak kita, ya insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala na'sika fi ma'ruf, dan kami tidak bermaksiat kepadamu wahai Nabi dalam hal-hal yang baik. Yakni inti baiat kepada Nabi yang berikutnya, ya, yang kelima ya, berarti untuk taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keselamatan adalah dengan taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepadaku, membangkang, ngeyel kepadaku, maka dia berarti enggan masuk surga. Makanya salah satu hal penting yang sangat ditekankan oleh para nabi adalah taat kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Bahkan ini adalah salah satu inti ajaran para Rasul. Salah satu inti ajaran para Rasul adalah taat kepada Nabi. Sebagai faedah, semua para nabi, para rasul itu ya inti dakwahnya ada 4. Inti dakwahnya para rasul, semua nabi, semua rasul, inti dakwahnya 4. 1 yaitu mengajak kepada tauhid. Beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak berbuat syirik. Yang kedua, mengajak untuk taat kepada Rasul. Taat kepada Nabi yang diutus kepada mereka. Kalau kita berarti kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ya takwa. Semua para Nabi mengajak kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, istighfar. Semua para nabi mengajak kepada kaumnya untuk memperbanyak istighfar, taubat, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita harus mengakui bahwa kita banyak salahnya, banyak kekurangannya. Baik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fi mastata'tunna wa ataqtunna. Ya. Jadi ketika para wanita tadi membaiat Nabi, tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membuat kedustaan dalam nasab, tidak bermaksiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fi mastata'tunna wa ataqtunna, semampu kalian, selama kalian apa? Mampu. Kenapa? Karena Islam itu mudah, tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali ya sesuai dengan kemampuannya. Makanya di antara kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama, la wajiba ma'al ajzi wala muharrama ma'adz-dzarurah. Tidak ada kewajiban kalau kita tidak mampu. Haji itu wajib, tapi kalau nggak mampu, ya gugur kewajiban tersebut. Puasa itu wajib, tapi kalau sakit, nggak sanggup untuk berpuasa, ya Allah berikan rukhsah, keringanan. Itulah kemurahan
dan kemudahan agama Islam. Makanya kita harus bangga dan kita harus gembira, bersyukur tatkala Allah SWT memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam. Karena Islam adalah agama yang mudah. Innad dina yusrun. Agama Islam itu agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan kepada kalian, tidak menginginkan kesulitan kepada kalian. Qalat, berkata Umaymah, ya rawi hadis, sahabat wanita yang meriwayatkan hadis ini. Qulna Allahu wa rasuluhu arhamu bina. Allah dan Rasulnya lebih sayang kepada kami. Masya Allah. Yang semangat ibu-ibunya, yang semangat wanita-wanita yang membaiat tersebut, tapi Nabi dengan mudahnya mengatakan apa? Semampu kalian aja. Ya, semampu kalian saja. Karena tidak pingin untuk memberi beban di luar dari kemampuan mereka. Inilah bentuk kasih sayang Allah dan bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Dan Masya Allah ya, Allah itu lebih sayang kepada kita daripada sayangnya kita terhadap diri kita sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang dari bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Bunuh diri itu enggak boleh, haram, dosa besar. Kenapa? Sesungguhnya Allah sayang kepada kalian. Orang yang bunuh diri itu berarti tidak sayang terhadap dirinya. Tapi Allah ternyata lebih sayang kepada kita daripada kita terhadap diri kita sendiri. Ya, begitu juga Rasulullah SAW. Rasulullah begitu sayang kepada kita, kepada umatnya. Bahkan kepada kita yang belum pernah ketemu. Rasulullah itu sangat sayang. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, pernah suatu saat Aisyah melihat Rasulullah SAW dalam momen yang menyenangkan. Suasana yang menyenangkan. Akhirnya dimanfaatkan oleh Aisyah. Apa? Apakah minta duit? Ya, apakah minta tambahan belanja? Enggak. Ya Rasulullah, ud'ullaha li. Wahai Rasulullah, tolong doakan saya. Nah ini. Jadi ini juga bisa ditiru ya. Jadi kalau suami dalam suasana bagus itu dimanfaatkan untuk minta sesuatu. Jadi jangan pas lagi apa? Sumpah, minta. Nah itu alamat. Alamat bakalan ditolak permintaannya. Alamat bakalan malah diomelin. Ya, karena dia lagi pusing. Ya, lagi pusing. Tapi kalau lagi suasana bagus gitu ya manfaatkan itu. Tapi ya yang paling penting kita contoh Aisyah. Memanfaatkan suasana bagus bukan untuk dunia. Bukan minta duit, bukan minta jalan-jalan, bukan minta tambahan belanja ya. Tapi minta didoakan oleh suaminya. Ya, Masya Allah. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma gfir li Aisyah, ma taqaddama minha wa ma ta'akhir, ma asarrat minha wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah. Dosa-dosa yang dulu dan yang akan datang. Dosa-dosa yang dia lakukan saat terang-terangan ataupun sendirian. Sembunyi-sembunyi. Mendengar doa Rasulullah tersebut, Aisyah senang banget. Kegirangan. Sampai tersenyum-senyum. Maka ya Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ayasurruki du'ai ya Aisyah,
Wahai Aisyah, apakah doaku tadi membuat kamu senang? Kata Aisyah, ya. Walima la yasurruni du'auka ya Rasulullah. Siapa yang gak senang mendapatkan doa seperti itu wahai Rasulullah? Kita didoain sama ustadz saja senang. Apalagi kalau didoain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ini perhatikan bagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salat. Wallahi wahai Aisyah, itu adalah doaku untuk umatku setiap sholat. Ini bukan kamu saja. Saya berdoa dengan doa seperti itu untuk umatku setiap sholat. Masya Allah. Ini menunjukkan bagaimana apa? Cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka hendaknya bagi kita juga para akhwat, ya, para ummahat untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, untuk rindu kepada Nabi SAW. Rasulullah merindukan kita, ya. Pernah Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, wadittu an altaqiya bi ihwani. Aku pingin rindu bertemu dengan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat mengatakan, alasna ihwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami adalah, ya, teman-temanmu wahai Rasulullah, sahabat-sahabatmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Wa ihwani alladzina yu'minuna bi walam yarawni. Adapun saudaraku yang aku rindu bertemu dengan mereka adalah mereka yang beriman kepadaku, tapi mereka belum pernah melihatku. Jadi Rasulullah sangat rindu kepada para, ya, umatnya yang beriman kepadanya. Taib. Qulna Allahu wa rasuluhu arhamu bina halumma nubayyika ya Rasulullah. Mari kami membaiatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, inni la usafihun nisa. Aku tidak berjabat tangan dengan wanita, lawan jenis. Karena Rasulullah lelaki dan mereka yang ingin membaiat tersebut adalah rombongan para wanita. Aku enggak berjabat tangan dengan para wanita. Innama qawli lim'i atimra'atin kaqauli limra'atin wahidah. Sesungguhnya ucapanku kepada 100 wanita sama seperti ucapanku kepada satu wanita. Maksudnya sudah terwakili. Ya, satu wanita itu berarti sudah mewakili yang lainnya. Dan ini yang menjadi pembahasan, ya, dalam buku ini, yaitu tentang larangan jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Yang bukan mahramnya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah ala hadis as-sahihah, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, la ayyut ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadid khairun lahu min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu. Seorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya ketimbang dia, ya, menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ini juga dijadikan dalil oleh para ulama, larangan apa? Berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya. Kenapa tidak boleh? Mungkin ada yang bertanya, ini ekstrim banget nih, radikal nih, ya, jabat tangan aja nggak boleh, ya. Islam kaidahnya sering saya sampaikan, kaidah yang disampaikan oleh para ulama, innallaha idza harrama syai'an harrama wasailahu. Ini kaidah penting. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
Apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan juga apa? Sarananya, wasilahnya. Yang bisa mengantarkan kepada larangan tersebut, itu juga dilarang. Islam melarang perzinaan. Maka segala sarana yang bisa mengantarkan kepada perzinaan pun ditutup. Makanya nggak boleh berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Ya. Atau seperti zaman sekarang apa? Pacaran. Nyarinya tempat-tempat yang sepi, remang-remang. Itu kata Nabi apa? Tidaklah berdua-duaan lelaki dengan wanita yang bukan mahram kecuali yang ketiganya adalah setan. Setan yang akan menggoda. Ya, awalnya cuma ya kenalan-kenalan aja, tapi lambat laun akan menjurus kepada perzinaan waliyadzubillah. Ini yang disebut dengan kaidah saddud dzariyah, membendung segala hal yang menjurus kepada keharaman. Ya, sebagaimana pembunuhan dilarang, maka sarananya pun dilarang. Makanya kita nggak boleh menodongkan senjata walaupun cuma guyonan, bercanda, itu nggak boleh. Man asyara ila ahihi bihadidatin la'anat hal malaika. Siapa yang menodongkan senjata kepada saudaranya, ya, maka malaikat akan melaknatnya. Baik dia serius ataupun bercanda. Atau kalau istilah sekarang, ngeprank. Nggak boleh. Karena biasanya awalnya bercanda, kemudian apa? Jadinya beneran. Hati-hati. Ya. Khamr diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sarana yang menjurus kepada khamr dilarang. Makanya kita nggak boleh minum khamr walaupun cuma nyicipi. Sedikit aja nggak boleh. Ma askara katsiruhu faqalilu haram. Minum khamr banyak memabukkan haram, sedikitnya juga haram kata Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau nyicipi diperbolehkan, lama-kelamaan orang ketagihan. Pas nyicipi, enak ternyata. Wah, menantang ini, menantang. Ya, akhirnya ketagihan. Makanya Islam salah satu kaidahnya adalah apa? Saddu adzariyah, membendung segala hal yang menjurus kepada keharaman. Baik. Dari hadis ini tadi dapat kita ambil beberapa faedah, yaitu apa? Peringatan kepada wanita dari dosa-dosa besar. Apa saja dosa besar tadi? Syirik, mencuri, berzina, ya, menisbatkan anak kepada selain bapaknya. Ini termasuk dosa besar. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, larangan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya, baik berjabat tangan, bersentuhan. Karena itu apa? Sarana yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan zina waliyadu billah. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ya, bahwa kewajiban itu diwajibkan sesuai kemampuan. Kalau memang nggak mampu, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ya, kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada umatnya. Termasuk kepada para wanita. Bagaimana Allah begitu sayang, bagaimana Rasulullah SAW begitu sayang kepada mereka. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa suara wanita itu bukanlah aurat. Jadi boleh ya seorang wanita berbicara dengan seorang laki-laki, ya, asalkan dengan catatan, yaitu apa? Tidak memerdukan suaranya, dibuat-buat, ya, sehingga memfitnah. Maka ini nggak boleh. Baik. Berikutnya. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9. Wanita dan mode. An Ibnu Umar anna Rasul radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Ibnu Umar,
Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, meridhoi keduanya. Karena Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, juga ayahnya yaitu Umar bin Khattab, dua-duanya adalah sahabat. Ya, kalau ada seorang sahabat, bapaknya juga sahabat, maka itu berarti kita doakan dengan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Karena anaknya dan bapaknya dua-duanya adalah sahabat. Baik. Ada seorang sahabat, bapaknya, kakeknya, ya, kemudian setelah kakek apa? Buyutnya sahabat. Siapa dia? Ada yang tahu? Teka-teki nih, siroh. Siapa seorang sahabat, bapak ibunya sahabat, kakeknya sahabat, buyutnya sahabat? Hah? Ada yang tahu? Siapa? Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Az-Zubair. Abdullah bin Zubair itu sahabat. Abdullah bin Zubair adalah seorang sahabat. Putra dari sahabat Nabi Zubair bin Awam dan Asma. Taib. Dia punya Asma putrinya Abu Bakar. Abu Bakar sahabat. Abu Bakar sahabat. Bapaknya Abu Bakar, Abu Kuhafah, sahabat. Jadi dia punya bapak sahabat, ibunya juga sahabat, mbahnya sahabat, buyutnya sahabat. Ya. Makanya dia termasuk sahabat yang mulia karena lahir dari keluarga yang mulia. Taib. Dari sahabat Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la'anallahul wasilata wal mustausilata. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Apa maksudnya melaknat? Laknat adalah menjauhkan dari rahmat. Menjauhkan dari rahmat. Berarti Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang wasilah, yang menyambung rambutnya, wal mustausilah, dan minta disambungkan rambutnya. Artinya pakai rambut palsu. Berarti Allah jauhkan dia dari rahmat. Wal wasimata, dan wanita yang menato, pakai tato. Wal mustaushimata, dan wanita yang minta ditato. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita larangan pakai rambut palsu. Ya, jadi perempuan nggak usah pakai rambut palsu, alis palsu, hidep palsu, ya. Nah kalau semuanya palsu, ya, pas wudhu hilang semuanya. Nah, terkadang seorang wanita kurang puas dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Udah dikasih asli, bagus-bagus, malah diganti sama yang palsu. Padahal kalau dikasih duit palsu nggak mau. Maunya yang asli. Ya. Tapi rambut banyak yang malah pengen palsu. Ya. Alis palsu. Gigi palsu. Ya. Kulit palsu. Jadi, nah ini Islam itu menginginkan kita itu apa adanya. Ya, aslinya bagaimana dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada penipuan di antara kita.
Nanti kalau dia pakai rambut palsu, kelihatannya apa? Cantik. Ya, kelihatannya cantik. Pas rambut palsunya jatuh, ternyata tidak sesuai ekspektasinya. Man ghasyana falaisa minna. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Demikian juga dalam hadis ini dilarang apa? Pakai tato. Jadi tato itu dilarang karena itu merusak badan. Badan kita ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan tato itu adalah merusak. Ya, kan itu indah Ustadz, seni. Boleh kita memperindah, boleh wanita itu ya berdandan, tapi ada aturannya. Ada aturannya. Makanya di dalam hadis ini Rasulullah SAW berbicara tentang aturan berdandannya wanita. Karena sebagian wanita yang pakai rambut palsu, atau alis palsu, atau gigi palsu, atau pakai tato, alasannya adalah keindahan. Alasannya seni, gaya, mode, fashion, ya, atau yang lainnya. Oleh karenanya perlu diketahui tentang aturan-aturan apa? Berdandan. Karena fitrah wanita itu suka apa? Berdandan. Kalau laki-laki nggak betapa. Ya nggak betapa. Makanya karena Islam tahu itu bahwa wanita itu sukanya berdandan, perhiasan, memaklumi hal yang diperbolehkan wanita itu tidak diperbolehkan untuk laki-laki. Contoh, laki-laki nggak boleh pakai emas, perempuan boleh pakai emas. Kenapa? Karena fitrahnya wanita suka dandan, suka berhias. Termasuk yaitu apa? Dengan perhiasan-perhiasan emas. Kalau laki-laki nggak perlu. Ya. Nah laki-laki udah emas. Nggak perlu apa? Nggak perlu tambahan emas lagi. Orang dia dipanggil apa? Emas, dia sudah emas berarti. Baik. Sebagai faedah, perlu kita jelaskan tentang masalah dandan ini. Sebenarnya ini butuh kajian khusus ya tentang masalah dandan wanita. Tapi setidaknya kita sampaikan kaidah-kaidah penting dalam masalah berdandan dan berhias bagi wanita. Yang pertama, ya hendaknya berdandannya wanita itu untuk ibadah. Bukan untuk tampil beda, untuk bersolek di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya. Jadi jadikan wanita ketika berdandan itu tujuannya adalah untuk ibadah. Nah, ibadahnya seorang wanita berdandannya untuk siapa? Suaminya. Seperti dalam hadis yang kemarin kita bahas, ketika Rasulullah ditanya, ayyun nisa'i khair, wanita yang baik itu bagaimana wahai Rasulullah? Allati tasurruhu idza nadharta ilaiha. Yang menyenangkan suami ketika suami apa? Memandangnya. Kan suami seneng tuh ya. Kalau istrinya apa? Berdandan, mandi, wangi, ya. Nah itu. Niatkan untuk menyenangkan suami. Jangan malah berdandannya untuk, maaf, untuk orang lain. Sekarang ini banyak orang terbalik. Mudah-mudahan akhwat di sini nggak ada yang masuk gitu lah ya. Tapi banyak di sana, ya banyak wanita-wanita yang terbalik. Kalau ada undangan, acara, dia dandan berjam-jam bahkan. Itu biasanya yang bikin masbuk kalau acara-acara, ya karena nunggu siapa? Perempuannya, dandannya lama. Ya, udah mau berangkat, yang lain siap, yang ini belum. Kenapa? Masih dandan. Tapi begitu sama suaminya, nah ini.
ala kadarnya. Kadang-kadang masih bau bumbu, ya, bau dapur. Nah ini, maka kita para akhwat harus merubah. Hendaknya berdandannya kita untuk suami, untuk ibadah, bukan untuk fitnah. Ya, apa gunanya kita berdandan cantik, tapi yang menikmati adalah ya laki-laki yang tidak halal bagi kita. Nah, semakin banyak laki-laki yang menikmati kecantikan kita, ya, pada dasarnya kita membuat dosa kepada mereka. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya dandanan kita tidak bertentangan dengan syariat. Ya, dandanan kita tidak bertentangan dengan syariat. Karena berhias, berdandan itu ada 3 macam. Ya, berdandan itu ada 3 macam. Yang pertama, dandanan yang disunnahkan. Dandan yang sunnah. Yaitu sunnah-sunnah fitrah. Tahu sunnah-sunnah fitrah ya? Seperti apa? Potong kuku. Kemudian apalagi mencabut bulu ketiak, ya. Kemudian mencukur bulu kemaluan, istinja, ya. Sunnah-sunnah fitrah seperti ini disyariatkan, dianjurkan, dan itu termasuk keindahan yang alami. Demikian juga pakai celak, terus lagi pakai apa itu namanya? Pacar kalau bahasa kita, inai ya. Inai yang merah-merah tuh loh di kuku, itu disunnahkan bagi wanita untuk memakai itu. Itu dandanan yang disunnahkan. Baik. Yang kedua, dandanan atau hiasan yang haram. Nah ini. Seperti apa? Tadi, tato. Karena dilarang oleh syariat. Bagian itu termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena ada laknat di situ. Allah melaknatnya. Demikian juga rambut palsu. Ya, termasuk juga pakai apa? Ini alis palsu. Ada juga yang pakai idep palsu. Itu termasuk apa? Ya, termasuk dandanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga misalkan pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat, apalagi dilihat oleh orang asing. Nah, biasanya tuh kadang lomba-lomba ratu kecantikan, lomba fashion dan sebagainya. Ya, ini nggak boleh, karena itu bertentangan dengan syariat. Baik. Yang ketiga, dandanan yang diperbolehkan. Dandanan yang diperbolehkan. Seperti pakai gelang, pakai anting-anting. Ya. Boleh wanita pakai anting-anting? Boleh, kan itu dilubangi. Boleh. Kalau wanita boleh. Karena memang wanita tadi suka berhias, suka berdandan. Makanya dalam hadis yang dikenal dengan Ummu Zara, Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zara. Aku bagimu seperti Abu Zara kepada Ummu Zara. Dan Abu Zara memberi perhiasan telinga kepada istrinya. Demikian juga yang diperbolehkan pakai parfum. Boleh. Ya, tapi untuk suaminya tadi. Kemudian juga alat-alat kecantikan yang tidak bertentangan dengan syariat boleh. Ya, pakai bedak, pakai lipstik. Ya. Yang penting adalah untuk siapa?
untuk suaminya, ya. Baik, itu intinya yang kedua, rambu-rambu yang kedua dalam berdandan adalah apa? Tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, tidak berlebihan. Tidak berlebih-lebihan. Tidak boros, tidak melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Jadi dandan boleh tapi jangan berlebihan. Ya, berjam-jam habis waktunya untuk berdandan. Seharian sibuknya hanya untuk dandan. Ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Sesuai dengan kebutuhan saja. Sewajarnya. Ya, kemana-mana bawa alat kecantikannya. Nah, ini biasanya banyak nih. Ibu-ibu pokoknya tasnya pasti isinya apa? Cermin, lipstik, bedak, ya, rambutnya kesenggol dikit, ya, kerudungnya miring dikit, langsung, ya. Boleh berdandan, tapi tidak boleh terlalu apa? Berlebihan. Nah, Rasulullah anitarojuli illahiban. Rasulullah melarang nyisir kecuali kadang-kadang. Maksudnya tidak boleh kita berlebihan. Terlalu berlebihan, menghabiskan waktu kita. Apalagi berlebih-lebihan dalam harta. Banyak orang, ya terutama orang-orang kaya, ya tasnya saja miliaran. Ratusan juta. Nih, yang apa namanya itu ya, branded ya. Pokoknya tas-tas mahal ini. Kadang hanya untuk sebagai gaya-gayaan. Nah, ini berlebihan, tidak boleh. Taib. Kemudian di antara aturan juga dalam masalah ini adalah tidak boleh memadorotkan, ya, memadorotkan diri sendiri dan memadorotkan orang lain. Pastikan bahwa alat-alat kecantikan atau dandan yang kita pakai itu tidak membahayakan diri sendiri. Kalau sampai membahayakan, maka itu tidak diperbolehkan. Oleh karenanya kalau misalkan pakai alat-alat kecantikan, kosmetik terutama yang modern, kontemporer, konsultasikan kepada dokter yang terpercaya. Jangan sampai menggunakan alat-alat misalkan yang justru malah merusak wajah kita. Ya, nah, taib. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama yaitu apa? Haramnya pakai rambut palsu. Jadi nggak boleh. Apapun namanya, akhwat. Biasanya kalau ini biasanya yang paling sering itu kalau pas nikahan. Pakai apa namanya? Konde. Ya, rambut palsu. Ya, itu nggak boleh. Ya. Sanggul. Nggak tahu kalau di sini apa namanya. Ya. Pokoknya rambut palsu dah. Ya. Baik. Kalau itu namanya kan istilahnya beda-beda kadang. Kemudian di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, larangan pakai tato. Ya, tato nggak boleh. Karena itu merusak. Dan itu bisa juga menghalangi apa? Air wudhu kalau itu ditaruh di tempat-tempat wudhu ya. Ditaruh di anggota wudhu itu bisa menghalangi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa menyambung rambut atau rambut palsu tadi, demikian juga tato termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena Allah melaknat. Dulu pernah kita sampaikan, patokan dosa besar itu apa? Patokan dosa besar adalah dosa yang ada hukumannya secara khusus di dunia. Ada hadnya di dunia. Seperti mencuri, hukumannya dipotong tangannya.
berzina dirajam atau dicambuk. Berarti itu dosa besar. Atau ada ancamannya di akhirat. Diancam dengan laknat, diancam dengan neraka, diancam gak masuk surga. Itu berarti dosa besar. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi punya buku berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Penting bagi kita untuk membacanya supaya kita terhindar dari dosa-dosa besar. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ya, larangan membantu dalam dosa. Karena di situ Allah melaknat bukan hanya yang melakukan saja, tapi yang membantunya juga. Yang ditato dan yang mentato. Yang minta ditato, itu dua-duanya nggak boleh. Karena apa? Karena saling membantu di dalam dosa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, ketakwaan, jangan tolong menolong dalam kemaksiatan. Makanya dalam hadis tentang riba, Rasulullah mengatakan la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Wa melaknat yang memakan riba, kemudian yang mencatatnya, kemudian wakilnya, kemudian saksinya. Kenapa? Karena semuanya gotong royong saling membantu dalam dosa. Ya, maka tidak boleh kita membantu dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi berdandan itu boleh bagi wanita, boleh bagi wanita, tapi ada aturannya, ada aturannya. Boleh nggak wanita potong rambut? Ya, boleh apa tidak? Itu dandan yang boleh apa tidak? Ya, boleh asalkan tidak menyerupai gaya rambut laki-laki atau gaya rambut wanita, ciri khas wanita-wanita kafir. Laisa 'alan nisa'il halq wa innama 'alan nisa'it taksir. Tidak boleh bagi wanita itu cukur gundul. Jadi gundul nggak boleh ya wanita. Walaupun untuk sinetron, ya nggak boleh. Dulu ada itu yang gundul karena untuk sinetron nggak boleh, ya. Atau yang diperbolehkan adalah memendekkan. Itu pun dengan catatan tidak boleh apa? Tidak boleh menyerupai laki-laki, ya. Ada sebagian itu perempuan potongan rambutnya pendek banget kayak laki-laki. Udah gitu pakai kaos. Udah gitu pakai celana jeans. Udah gitu naik ninja. Nah, jadi dari belakang udah kelihatan sekali apa? Nah, kayak laki-laki, nggak bisa dibedakan kan? Nah, tapi yang terakhir hadis yang ke-10, An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang mempunyai cambuk seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas. Mereka memukul manusia dengan cambuk tersebut. Ini maksudnya adalah pemimpin-pemimpin yang zalim, yang berbuat aniaya kepada rakyatnya, menindas rakyatnya, berbuat semena-mena kepada bawahannya. Ya ini golongan yang pertama ya. Golongan yang kedua, ini yang menjadi pembahasan kita, wanisaun kasiyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Pakaian tapi telanjang kata Nabi. Mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buhti. Dia berjalan dengan berlenggak-lenggok.
Mirip banget nih ya. Ini kalau acara-acara apa biasanya? Lomba ratu kecantikan, fashion. Ya. Biasanya lenggak-lenggok mereka berjalan. Ya. Kemudian kepala mereka bagaikan punuk unta. Maksudnya ya di sisir ke atas, di gaya. Taib. La yadkhulnal jannah. Mereka tidak masuk surga. Ini ancaman dari Nabi SAW. Wala yajidna rihaha. Tidak mencium aroma surga. Jadi surga itu memiliki aroma. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Taib, hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Haramnya tabarruj, bersolek, ya, berdandan yang mengfitnah, menggoda, pakaian-pakaian yang tidak memenuhi syarat jilbab wanita muslimah. Berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya berpakaian tapi telanjang? Secara zahir dia pakai baju. Tapi fungsi dari pakaian tidak ada. Tidak terwujudkan. Fungsi pakaian itu kan apa? Untuk menutupi aurat. Tapi fungsi tersebut tidak terwujudkan. Ya, kenapa? Karena pakaiannya ketat. Sehingga menampakkan lekuk tubuhnya. Pakaiannya tipis. Sehingga tembus pandang. Itu artinya berpakaian tapi apa? Telanjang. Oleh karenanya, perlu diperhatikan terutama bagi para akhwat, dalam masalah berpakaian, ini masalah penting ya. Karena pakaian ini bisa menjadi fitnah kalau tidak memenuhi syarat-syarat jilbab wanita muslimah. Betapa banyak laki-laki yang awalnya mungkin tidak tergoda, tapi karena pakaiannya tidak menutup aurat, pakaiannya ya menampakkan sebagian tubuhnya, pakaiannya terlalu tipis, tembus pandang, pakaiannya terlalu ketat, sehingga membangkitkan syahwat birahi laki-laki. Jadi ini banyak kasus seperti itu. Oleh karenanya perlu diperhatikan bahwa pakaian wanita muslimah itu harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, pakaian tersebut harus menutupi aurat. Ya, menutupi semua badan. Walaupun ada perbedaan di kalangan para ulama tentang wajah dan telapak tangan, apakah masuk apakah tidak. Apakah wajib cadar ataukah tidak, ini ada perselisihan. Tapi ya, kalau kita mau lebih hati-hati, mendingan pakai cadar. Tapi kalaupun tidak, ya maka mudah-mudahan ya bertahap. Intinya, ini syarat yang pertama yaitu hendaknya menutup aurat semua badan kita. Ya, kalau bisa wajahnya sekalian, tapi kalau tidak bisa tidak mengapa. Syarat yang kedua, tidak boleh ketat sehingga menampakkan lekuk tubuhnya. Syarat yang ketiga, tidak boleh menyerupai pakaian khas laki-laki. Dan ini sudah pernah kita bahas dalam hadis yang sebelumnya. Laki-laki tidak boleh pakai pakaian yang khasnya perempuan. Perempuan juga begitu, tidak boleh memakai pakaian khasnya laki-laki. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ya, tidak boleh menyerupai pakaian khasnya wanita-wanita kafir. Karena man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Taib. Berikutnya,
Syarat yang berikutnya adalah tidak boleh yang tipis sehingga tembus pandang. Ini nggak boleh. Kemudian yang ke berapa itu? Yang keenam, tidak boleh pakaian syuhrah. Apa syuhrah itu? Pakaian yang tampil beda. Maksudnya bikin orang perhatian sama dia. Ya tampil beda. Sehingga menarik perhatian orang yang melihatnya. Itu namanya libasus syuhrah. Kemudian juga yang ketujuh, tidak boleh memakai parfum. Ya, wewangian apabila ingin keluar rumah. Ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wanita manapun yang memakai parfum, kemudian dia melewati laki-laki supaya mereka mencium aroma wanginya, fahiyazaniyah kata Nabi. Maka dia adalah wanita pezina. Maksudnya wanita pezina bagaimana? Apakah berarti dirajam juga? Enggak. Maksudnya dia melakukan perbuatan wanita zina. Kita lihat wanita-wanita nakal, waliyadzubillah, biasanya mereka apa? Begitu, pakai parfum, sebotol mungkin dipakai semuanya. Tujuannya untuk apa? Menggoda pria. Nah, kalau ada wanita, kemudian dia pakai parfum, tujuannya untuk menggoda kaum laki-laki, berarti dia menyerupai wanita pezina, waliyadzubillah. Ya, bahkan Nabi SAW melarang, kalau wanita tersebut mau ke masjid, gak boleh pakai parfum. Ke masjid padahal. Apalagi kalau ke mall, apalagi mau ke ya tempat-tempat yang lainnya. Baik, demikian akhwat yang bisa kita bahas 3 hadis. Alhamdulillah dapat 10 hadis. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, terutama bagi para akhwat dan bagi para ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, panitia kajian dan seluruh kaum muslimin dan muslimat senantiasa dilindungi oleh Allah dan dijaga dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz izin bertanya, bagaimana menurut Ustadz tentang hukum haji furoda? Wih, jazakumullah khairan. Wallahualam haji furoda termasuk haji yang resmi ya, diizinkan oleh pemerintah. Ya, sehingga hukum asalnya wallahualam adalah boleh. Kalaupun memang misalkan ada yang gagal, itu berarti ya belum takdirnya saja. Belum takdirnya. Tapi secara umum haji furoda itu resmi. Haji yang resmi. Ya, resmi dari pemerintah, tidak ada yang bertentangan di situ. Tidak ada yang bertentangan. Memang kayak tahun kemarin ada yang haji furoda itu tidak keluar visanya. Banyak. Ya itu yang menjadi polemik. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini yang saya dengar sudah banyak yang keluar. Banyak yang keluar. Alhamdulillah. Jadi intinya haji furoda setahu saya itu sudah sesuai dengan undang-undang. Maksudnya tidak ada yang bertentangan, itu resmi dari pemerintah. Maka hukum asalnya adalah boleh. Adanya sebagian visa tidak keluar, ya, yaitu resiko dalam sebagian bisnis itu kadang-kadang ada hal-hal yang di luar dari rencana, Tapi itu tidak merubah status hukum asalnya. Kecuali kalau memang di situ bertentangan dengan undang-undang, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, apalagi kalau mengandung unsur spekulasi, ketidakjelasan. Baik.
Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, ana izin bertanya. Apabila kita sholat, sengaja baca tulisan yang ada di baju orang depan kita, apakah membatalkan sholat? Syukron Ustadz. Nah ini pelajaran penting bagi kita. Kalau sholat, jangan pakai pakaian yang ada apa? Pakaian yang ada tulisannya, gambarnya. Ini masuk di akhwat ada ini. Ini laki-laki kayaknya ini. Kalau laki-laki kadang ada tuh kaos-kaos itu. Ada tulisannya. Sarung juga ada tulisannya. Jadi kadang kita baca juga tuh. Wah mereknya Gajah Duduk. Nah, ada. Ya, kadang ada kaos juga tulisannya begitu. Kadang ada yang tulisannya percuma ganteng. Ya, istri satu. Wah, itu kan ganggu yang di belakangnya. Akhirnya baca. Taib. Membatalkan sholat atau tidak? Kalau membacanya dengan lisan, melafatkan, maka ini membatalkan. Karena berarti dia sengaja berbicara. Tapi kalau cuma di dalam hati, ya cuma di dalam hati saja, maka ini apa? Tidak membatalkan. Ya tidak membatalkan. Hanya merusak kekhusyuan. Merusak kekhusyuan. Taib. Oleh karenanya intinya segala hal yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat saudara-saudara kita, maka hendaknya bagi kita untuk meninggalkannya. Ya, termasuk yang saya ingatkan juga adalah apa? Dering HP. Tuh seringkali apa? Pas tengah-tengah sholat ada dering HP. Apalagi kadang-kadang nada deringnya dangdutan lagi. Mau sholat dangdutan. Taib. Kemudian juga yang biasa mengganggu juga, mohon maaf, bawa anak kecil. Bawa anak kecil. Apalagi kalau di bawah umur 7 tahun. Kadang lari ke sana, lari ke sini, teriak-teriak. Nah, ini bisa mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Oleh karenanya, kalau anak tersebut belum usia mumayyiz, di bawah 7 tahun, hendaknya tidak dibawa ke masjid. Kalau bisa. Kalaupun memang terpaksa membawa, hendaknya bagi orang tua untuk bisa mendampinginya dan mengkondisikannya. Adapun membiarkannya lari ke sana ke sini, nah itu bisa mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Ya, termasuk yang perlu dihindari bisa mengganggu kekhusyuan sholat juga, antum sholat depan cermin. Sholat depan cermin. Itu ganggu kekhusyuan tuh. Akhirnya sholat, wah lihat cermin. Wih ganteng juga ya. Atau cantik juga ini saya. Nah ini. Jadi hindari sholat di depan apa? Cermin. Karena itu bisa mengganggu kekhusyuan di dalam sholat kita. Taib. Intinya segala hal yang bisa mengganggu kekhusyuan kita, tinggalkan. Makanya dalam syariat Islam kita dilarang sholat dengan menahan BAB. Itu nggak boleh. Atau sholat sedangkan makanan sudah disiapkan. Karena itu bisa mengganggu kekhusyuan. Taib. Apa hukumnya bila seorang istri nyemir rambut dengan warna coklat untuk menutupi uban dengan niat untuk terlihat cantik di depan suami? Boleh menyemir rambut kalau memang sudah beruban. Kalau belum beruban, masih rambutnya masih apa? Hitam semuanya, tidak boleh disemir dengan warna yang lain. Kadang ada sebagian orang itu nyemir rambut untuk gaya-gayaan. Ya, rambut warna biru, hari ini ya biru, besok merah, besok lagi kuning, besok warna-warni. Ya. Tapi kalau memang beruban, maka boleh disemir dengan warna selain hitam. Dengan warna selain hitam. Kalau hitam malah nggak boleh.
Kenapa nggak boleh? Karena itu penipuan. Karena itu penipuan. Kalau uban itu untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah tua. Kok ditutupi? Nah itu berarti nanti kelihatannya masih muda. Padahal sudah tua. Nanti ada orang salah sangka nanti. Ustadz, bagaimana kalau kita di Mekah yang sedang menunaikan ibadah haji? Hari Arafahnya di hari Selasa. Sedangkan kita puasa Arafahnya di hari Rabu. Ini yang ditanyakan yang di mananya ini. Baik. Memang tahun ini seperti tahun sebelumnya juga ada perbedaan antara penetapan tanggal 1 Dzulhijjahnya antara Saudi Arabia dengan Indonesia. Ya, kalau Saudi Arabia hari raya Idul Adha-nya hari Rabu. Kalau Indonesia hari Kamis. Ini berawal dari perbedaan penetapan tanggal 1-nya. Jadi karena tanggal 1-nya saja berbeda, otomatis ya tanggal 9 dan tanggal 10-nya pasti berbeda. Dan ini memang masalah yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Sebagian para ulama mengatakan hendaknya mengikuti waktu Arafah yang di Saudi, dan sebagian para ulama mengatakan hendaknya masing-masing mengikuti keputusan negara masing-masing. Dan pendapat yang lebih kuat wallahu alam adalah hendaknya mengikuti keputusan negara masing-masing. Ya, itu saya jelaskan secara panjang dalam buku saya Keagungan Hari Arafah. Ini. Nah, ini nanti kalau yang dapat hadiah ini bisa dibaca di dalam buku ini secara panjang alasan kenapa kita menguatkan hendaknya mengikuti keputusan negara masing-masing. Jadi patokan hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah, bukan ya wukufnya para jamaah haji di Arafah. Ya, itu pendapat yang lebih kuat. Tahu alasannya lebih luas, nanti baca di buku ini. Taib, sekarang saya yang tanya. Ayo Bu, sekarang Bu. Ada ininya ya di situ ya? Ada. Mic-nya ya? Pertanyaan pertama. Tadi kita sampaikan rambu-rambu berdandan bagi wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Berdandan ada 3 macam. Rambu-rambunya. Ya, dandan yang disunahkan. Bukan ya? Itu macam-macam berdandan lah ya. Kaidah-kaidahnya berarti ya Ustaz? Ya, kaidah-kaidahnya. Yang pertama, hendaknya dandanan wanita untuk beribadah. Ya, niatnya berdandan untuk ibadah, untuk menyenangkan suaminya. Baik. Yang kedua. Yang kedua, hendaknya dandanan kita tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, dandannya tidak bertentangan dengan syariat. Baik. Yang ketiga. Tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Ya, tidak boleh berlebihan. Waktunya maupun duitnya. Nah. Yang keempat, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan juga orang lain. Ya, nah, jangan sampai nanti ya kadang kayak operasi-operasi plastik kayak gitu ya. Jadi malah merusak. Nah. Baik, barakallahu fiik. Baik, berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Tadi kita sampaikan ada 5 hal inti ajaran yang sangat dijaga dalam Islam. 5 hal yang sangat dijaga oleh agama Islam. Ya, bismillah. Menjaga agama yang pertama, yang kedua menjaga nyawa, yang ketiga menjaga harta, yang keempat nasab,
Yang kelima menjaga akal. Ya, khair insyaallah. Barakallahu fiik. Sebelumnya belum pernah ya? Atau sudah? Sudah pernah jawab? Belum. Belum ya? Baik. Usahakan yang belum pernah jawab ya. Biar bagi-bagi hadiahnya. Baik. Tadi juga kita sampaikan tentang 4 hal inti ajaran semua para rasul. Ya, siapa akhwat? Ini untuk ngetes perhatian apa enggak? Ntar ngobrol sendiri lagi. Nah. Satu, mengajar bertauhid. 2, mengajak taat pada Rasul. 3, takwa. Enggak jelas ini suaranya. Anak-anak ya? 1, mengajak bertauhid. 2, mengajak taat kepada Nabi atau Rasul. 3, takwa. Takwa. Terus yang keempat? Tauhid, taat kepada Rasul. 3, takwa. Keempat? Istighfar. Istighfar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Tadi juga kita bahas tentang syarat-syarat pakaian wanita muslimah. Ya, siapa yang bisa? Yang belum pernah jawab ya. Bismillah. Ya. Syarat-syarat pakaian muslimah nomor 1, pakaian tersebut harus menutupi aurat semua badan. Kalau bisa bercadar. Terus? Yang kedua, tidak boleh ketat sehingga menampakkan lekuk Tidak tubuh. boleh ketat, ya. Yang ketiga, tidak boleh menyerupai pakaian khas laki-laki. Ya. Yang keempat, tidak boleh menyerupai pakaian khas wanita kafir. Yang kelima, tidak boleh yang tipis sehingga tembus pandang. Yang keenam, tidak boleh berpakaian suhroh atau tampil beda. Ya. Yang ketujuh, tidak boleh memakai parfum jika keluar rumah. Masya Allah. Taib. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Tinggal satu lagi. Kenapa tidak boleh jabat tangan dengan lawan jenis? Apa alasannya? Alasannya apa? Kaidahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena bisa mengandung jinah dan Islam mencegah untuk perbuatan-perbuatan yang menuju jinah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala kalau melarang sesuatu maka Allah haramkan juga apa? Sarana yang bisa menjerumuskan kepadanya. Ya, berawal nanti dari sentuhan, nanti bisa menjurus kepada perzinahan. Maka itu ditutup rapat-rapat. Itu kaidahnya apa tadi? Allah itu kalau melarang sesuatu, maka Allah larang segala sarananya. Itu yang disebut dengan kaidah saddu dzari'ah. Membendung segala hal yang bisa menjerumus kepada keharaman. Baik. Demikian yang bisa kita bahas. Dan sebagai penutup saya ingatkan ya hari Rabu, hari Arafah ya. Jangan lupa untuk berpuasa dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak suami kita, ajak anak-anak kita, latih mereka untuk berpuasa hari Arafah karena pahalanya sangat besar. Hari itu hari istimewa, mari kita manfaatkan untuk banyak berdoa, banyak beramal soleh di hari yang mulia. Ya, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya ya orang-orang yang soleh dan menggapai surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.